Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sidang jamaah sekalian, pada malam ini kita bisa bertemu kembali. Dan malam ini kita selingi dengan pembahasan fikih bersumpah. Fikih sumpah. Dalam bahasa kitabnya disebut dengan al-aimanu atau al-yaminu. Dalam pembahasan ini setidaknya ada 4 pembahasan kita insyaallah. Yang pertama, pengertian ta'riful aiman, aqsamul yamin, kafaratul yamini wa syurutu wujubiha. Kemudian yang terakhir, suwarun li ba'dil aimanil jaizati wal mamnu'ah. Kembali kepada yang pertama, al-mas'alatul ula fi ta'rifil aiman. Pengertian sumpah. Sumpah dalam bahasa Arab sumpah itu disebut dengan al-yamin atau jamaknya al-aiman. Mengapa dikatakan sumpah itu al-yamin? Li'annahum kanu idza tahalafu daraba kullu wahidin minhum biyaminihi ala yamini sahibihi. Orang Arab dahulu ketika bersumpah, maka setiap mereka memukul tangan kanan sahabatnya, sehingga dinamakan sumpah itu dengan al-yamin, yaitu tangan kanan. Karena orang Arab dahulu ketika mereka saling bersumpah, mereka memukulkan masing-masing tangan kanannya di atas tangan kanan sahabatnya, temannya. Kalau bisa kita umpamakan seperti orang sebelum main bola itu kan ada, kumpulkan tangannya, kemudian tapi kalau orang main bola itu tidak mesti tangan kanan ya, ada yang tangan kiri juga. Sedangkan orang Arab dahulu ketika saling bersumpah, mereka meletakkan tangan kanan mereka di atas tangan kanan sahabatnya. Sedangkan makna sumpah secara syara' adalah tauqidus syai'il mahlufi alaihi bidzikri ismillah au sifatin min sifatihi. Makna sumpah secara syara' adalah menguatkan sesuatu yang disumpahkan atasnya dengan menyebut nama Allah atau sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dikatakan sumpah secara makna syara', dan inilah yang menjadi pembahasan biasa dalam kitab fikih. Huruf sumpah ada 3, ada wa, waw, ada ba, ada ta. Wallahi, billahi, tallahi. Ini huruf sumpah, huruf qasam. Dan dalam ilmu nahwunya, huruf sumpah ini ketika masuk setelahnya lafzul jalalah ataupun sifat Allah yang lain, itu menjadi baris bawah. Wallahi, bukan wallahu. Kalau barisnya itu hu pada lafzul jalalah, maka wawnya tidak disebut dengan huruf sumpah. Syaratnya dikatakan itu huruf sumpah waw tersebut jika setelahnya berbaris bawah. Wallahi. Manusia tidak boleh bersumpah dengan selain nama Allah atau sifat Allah. Sedangkan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala berhak sesuai dengan kehendaknya bersumpah dengan makhluknya. Misalnya Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duha.
wal fajri demi waktu fajar, wal asri demi masa atau demi waktu asar, wal laili demi malam. Ini semua Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya dan itu hak Allah. Sedangkan kita sebagai hambanya tidak boleh bersumpah dengan nama makhluknya, tidak boleh bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqsamul yamin, pembahagian sumpah. Sumpah itu bila dilihat dari segi sah atau tidak sahnya, maka dia terbagi kepada 3. Kapan sumpah seseorang itu dianggap sah, sehingga ketika dia melanggar sumpahnya wajib bayar kafarah. Dan kapan sumpah seseorang itu dianggap tidak sah, sehingga tidak ada dosa baginya ketika bersumpah ketika melanggar karena tidak dianggap sumpah itu. Atau sekaligus dia tidak dianggap sah tetapi dia berdosa. Yang pertama disebut dengan al-yaminu al-laghwu, sumpah sia-sia. Sumpah sia-sia ini bagaimana? Wa huwa al-halifu min ghairi qasdil yamini, yaitu seseorang mengucapkan sumpah, misal dia mengatakan demi Allah, tetapi maksud kalimat yang dia ucapkan bukan tujuan untuk bersumpah, hanya sebagai penguat. Misalkan penguat seseorang misalkan mengatakan, apakah engkau melihat si fulan lewat dari sini? Dia mengatakan tidak. Untuk meyakinkan orang tersebut bahwa dia tidak melihat, dia bantu dengan wallah saya tidak melihatnya. Kalau orang Arab biasa sumpah seperti ini yang tidak bermaksud untuk bersumpah, tapi kalimat wallahi sering terucap bagi mereka. Itu biasa dalam bercanda pun terkadang wallah. Misalkan lagi orang kita sedang belanja, misalnya belanja apakah nanti musim haji, musim umrah, ketika belanja berapa rial ini? 2 rial. 1 rial boleh, wallah, demi Allah. Ini maksudnya bukan untuk sumpah. Sumpah seperti ini disebut dengan al-yaminu al-laghwu. Konsekuensi hukumnya tidak ada. Tidak ada pelanggaran di situ dan tidak ada dosa ketika dia mengucapkan kalimat tersebut. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, la yu'akhidhukumullahu bil-laghwi fi aymanikum. Tidaklah Allah mengambil hukum kepada kalian terhadap sumpah-sumpah kalian yang sia-sia. Itu dianggap sumpah sia-sia, tidak masuk kategori sumpah yang sah. Yang kedua, al-yaminu al-mun'aqidah, sumpah yang dianggap sah. Kapan dianggap sumpah itu sah? Wahia al-yaminul lati yaqsiduhal halifu wa yusammimu 'alaiha. Dialah sumpah yang dimaksudkan oleh orangnya dan dia berencana atasnya. Wa takunu 'alal mustaqbali minal af'al, dan ia adalah berkaitan dengan sesuatu yang akan datang dari perbuatan. Wa takunu 'ala amrin mumkinin, dan dia sumpah itu atas sesuatu yang mungkin dilakukan. Fahadihi yaminun mun'aqidatun maqsudatun. Sumpah yang seperti ini yang dia berkeinginan untuk sumpah tadi berkaitan dengan hal yang akan datang dan juga perkara yang mungkin untuk dia lakukan, ini yaminun mun'aqidatun maqsudatun. Ini adalah sumpah yang dianggap sah dan yang dianggap dimaksud. Fatajibu fiha indal hinsi kafaratun. Maka wajiblah padanya ketika dilanggar kafarah. Ketika dilanggar wajib kafarah. Contohnya dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan masuk lagi ke Masjid Oman. Dia bersumpah
demi Allah saya tidak akan masuk lagi ke Masjid Oman. Ternyata ada pula undangan untuk menikah di Masjid Oman. Teman dekatnya pula atau anak kandungnya, acara akad nikahnya di Masjid Oman. Ketika dia hadir ke Masjid Oman tersebut, maka dia melanggar. Dia telah melanggar sumpah. Maka karena dia melanggar sumpah, wajiblah atasnya membayar kafarah. Apa saja kafarahnya nanti akan kita sebutkan. Berdasarkan surah Al-Maidah ayat 89, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walaki yu'akhidukum bima 'aqqadtumul aiman. Walaki yu'akhidukum bima 'aqqadtumul aiman. Akan tetapi yang dihukum oleh Allah, yang dianggap sah adalah ketika sumpah tersebut dimaksudkan, sumpah tersebut diseriusi. Sumpah itu benar-benar dia inginkan, bukan seperti yang di atas tadi. Ini dianggap sumpah yang sah. Yang ketiga, al-yaminu al-ghamus, sumpah palsu. Sumpah palsu. Wahia al-yaminul kadhibatul lati tahdumu biha al-huquqa au allati yaqsidu bihal ghisya wal khiyanah, yaitu sumpah bohong yang dengan sumpah itu dia mengambil hak orang lain, atau dengan sumpah itu dia berbuat curang serta khianat. Fasahibuha yahlifu ala syai'i wa huwa ya'lamu annahu kadzibun. Orangnya bersumpah di atas sesuatu yang sesungguhnya dia tahu itu dusta. Ini disebut dengan al-yaminu al-ghamus. Wahia kabiratun minal kabairi, ini termasuk satu dari sekian banyak dosa besar. Wala tan'aqidu hadhil yamin wala kaffarata fiha. Tidak dianggap sah sumpahnya ini dan tidak ada kafarah di dalamnya. Sumpah palsu itu tidak dianggap sah sumpahnya dan tidak ada kafarah, tidak ada denda. Mengapa tidak ada denda? Karena dosanya lebih besar daripada kafarah itu, sehingga tidak layak diberikan hukuman kafarah. Ini layaknya hukumannya adalah dosa besar. Sedangkan kafarah itu bisa menggantikan pelanggarannya. Sumpah palsu ini terlalu besar dosanya sehingga tidak mempan dengan kafarah, tidak perlu lagi kafarah. Apa yang perlu bagi orang yang sumpah palsu ini? Bagi dia yang perlu adalah bertaubat kepada Allah, benar-benar bertaubat. Kalau sumpah yang kedua tadi, sumpah yang dianggap sah, itu bisa diganti kalau dia melanggar dengan kafarah dan tidak perlu ada taubat di situ. Sedangkan yang ketiga ini al-yaminul ghamus, sumpah palsu, tidak dianggap sah sumpahnya dan tidak perlu kafarah karena dosanya terlalu besar, tidak mungkin diselesaikan dengan kafarah. Oleh karenanya bagi orang yang bersumpah palsu, itu yang wajib baginya adalah taubatan nasuha, taubat yang benar-benar taubat. Dan jika dia mengambil hak orang lain dari hasil sumpahnya, wajiblah bagi ia untuk mengembalikan hak orang tersebut. Karena hak orang yang diambil itu tidak cukup dengan taubat, harus dikembalikan. Jika tidak dikembalikan di dunia, masalahnya lebih besar nanti di akhirat. Tidak lagi diharapkan dikembalikan hak itu, tetapi yang diharapkan dari pemilik hak itu adalah pahala dan dosa yang akan ditransfer. Wasummiyat hadhil yaminu ghamusan, dinamakan sumpah yang ketiga ini sebagai ghamus li'annaha taghmisu sahibuha
taghmisu sahibaha fil ismi. Karena orang yang bersumpah itu karena sumpah tersebut menenggelamkan pemiliknya di dalam dosa. Summa fi nari jahannama iyadan billah. Kemudian orangnya akan dicelupkan ke dalam neraka, semoga Allah melindungi kita. Ini sumpah palsu. Sumpah yang dengannya mendapatkan hak, mengambil hak orang lain. Wa dalilu hurmatiha, dalil keharaman sumpah palsu ini adalah surat An-Nahl ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum. Janganlah kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian menjadi alat penipuan di antara kalian. Dakhalan bainakum, menjadi alat untuk menipu, menjadi alat untuk mengambil hak orang lain, bainakum di antara kalian. Fatazilla qadamun ba'da subutiha. Maka resikonya selain dosa, orang yang bersumpah palsu ini selain dosa dia dapatkan, resikonya Allah berikan akan tergelincir kakinya setelah sebelumnya dia istiqomah. Kalau orang menggunakan sumpah palsu, sumpah bohong, dia digelincirkan, nikmat istiqomah dicabut oleh Allah. Dia tidak istiqomah lagi. Kalau sebelumnya dia nikmat ibadah kepada Allah, nikmat salat tahajud, nikmat puasa sunnah, ibadah-ibadah sunnah yang lain, kalau yang wajib memang sudah dia rutinkan, yang sunnah pun dia biasakan, namun karena dia pernah bersumpah palsu, resikonya Allah palingkan dari nikmat-nikmat ibadah itu. Ini bahaya. Fatazilla qadamun ba'da subutiha. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa 'uququl walidain wa qatlun nafsi wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar itu adalah mensyirikkan Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh jiwa, dan sumpah palsu. Diselaraskan hukumnya dengan syirik. Ini kalau dalam ilmu usul fikih kita kenal dengan dalalatul iqtiran, dalil penselarasan, penggandengan. Digandengkan hukumnya dengan syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua, membunuh, dan sumpah palsu. Maka dosanya besar, tidak cukup, tidak terlalu mulia kalau sumpah palsu itu bisa digantikan dengan kafarah. Maka tidak ada kafarah baginya dalam syariat kita karena begitu besarnya dosa tersebut. Pembahasan ketiga, al-mas'alatu salisatu kafaratul yamin wa syurutu wujubiha. Kafarah sumpah dan syarat-syarat wajibnya kafarah sumpah itu. Kalau syaratnya tidak terpenuhi maka tidak wajib kafarah. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kafarah sumpah ini kepada hamba-hambanya sebagai jalan keluar. Dan ini pernah terjadi pada diri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita pernah bersumpah. Sumpah beliau, demi Allah saya tidak akan minum madu lagi. Beliau haramkan madu untuk beliau. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan ada madu. Madu di sini bisa madu yang diminum atau madu yang dimaksud di sini berhubungan dengan salah seorang dari istri beliau. Ketika beliau bersumpah tidak minum madu lagi, maka Allah turunkan surat At-Tahrim ayat pertama. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu?
tabtaghi mardata azwajik, demi mencari kesenangan hati istri-istrimu. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah juga, bukan pernah, sering terjadi masalah konflik dalam rumah tangga ada. Masalah rumah tangga itu biasa dalam rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu manusiawi. Maka kalaupun terjadi riak-riak dalam rumah tangga, itu artinya rumah tangga yang normal. Kalau ada pasangan suami istri semenjak menikah sampai berumur 40 tahun pernikahan tidak pernah konflik, itu dicurigai rumah tangganya tidak normal itu. Dicurigai itu. Ada kira-kira rumah tangga enggak ada konfliknya, itu enggak normal. Kalau 1 minggu saja enggak ada konflik dalam rumah tangga kita, buat masalah supaya normal keluarga kita. Buat masalah supaya konflik nanti baik lagi begitu. Nabi SAW ada masalah dalam rumah tangga beliau. Di antara kisahnya adalah ketika turun surat At-Tahrim ini. Kalaulah boleh bagi Nabi kita SAW untuk berbohong, maka surat At-Tahrim ini cocok untuk disembunyikan karena bercerita tentang pribadi beliau bersama keluarga. Namun karena Nabi kita SAW punya sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah, amanah ilmiah, amanah Allah ini harus disampaikan, maka walau berkaitan dengan pribadi beliau tetap disampaikan. Itulah sifat dasar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada di antara istri beliau mengatakan ya cekcok tadi masalah keluarga, nanti kalau datang ke tempat giliran kita katakan ada bau tidak sedap. Bau tidak sedap ini disebutkan oleh ulama tafsir tadi, ada yang mengatakan Nabi SAW minum madu, maka demi membahagiakan hati istri-istri beliau, beliau pun mengharamkan madu untuk diri beliau. Maka Allah Subhanahu wa taala tegur, Allah tegur, wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang Allah halalkan demi mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dilanjutkan ayatnya, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah sudah wajibkan untukmu untuk membebaskan sumpahmu. Jadi ketika Nabi SAW ditegur dengan ayat ini, maka beliau tentunya sudah bersumpah tadi. Setelah bersumpah, seharusnya tidak boleh langgar sumpah itu. Karena ini sesuatu yang Allah halalkan, beliau haramkan, ditegur, akhirnya beliau bayar kafarah. Allah wajibkan bayar kafarah. Qad faradallahu lakum, sungguh Allah telah wajibkan bagimu tahillata aymanikum, membebaskan dari sumpahmu, bayar kafarah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, adanya solusi. Kalau seandainya tidak ada solusi, maka berbahaya sekali. Seperti yang kita sebutkan tadi, seseorang bersumpah, demi Allah saya tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki saya ke Masjid Oman. Ternyata anak kandungnya menikah dan minta di akad nikahnya di Masjid Oman, tidak mungkin tidak dihadiri. Seandainya tidak ada solusi ini, kasihan orang tua tersebut. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang memberikan solusi, boleh masuk lagi ke masjid itu, boleh minum madu lagi dengan catatan membayar kafarah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa ala yaminin fara'a ghairaha khairan minha falyatiha wal yukaffir an yaminihi." Barang siapa bersumpah di atas sebuah sumpah, lalu dia melihat selain daripada sumpah itu lebih baik darinya, maka hendaknya ia datang yang lebih baik itu dan dia tunaikan kafarah sumpahnya. Misal, contoh lain kita buat, seseorang bersumpah demi Allah
saya tidak akan makan daging kambing lagi. Bersumpah. Begitu masuk Idul Adha, ternyata banyak sekali sedekah daging ke rumahnya. Dimasak lagi dengan masakan terenak oleh istrinya misalkan. Boleh enggak dia makan daging itu? Dia sudah bersumpah, demi Allah saya tidak makan daging kambing lagi. Boleh dia makan, dia lihat ini enak nih masakannya, menambah energi lagi. Maka boleh dia makan. Kalau itu lebih baik dia lihat, boleh dia makan, berarti dia sedang melanggar sumpah. Maka wajib baginya membayar kafarah. Apa saja kafarahnya? Wa kafaratul yamini fiha takhyirun wa tartibun. Kafarah sumpah itu ada bentuknya pilihan dan ada bentuknya urutan. Pilihan ini boleh kita mulai di mana saja, sedangkan urutan tidak boleh langsung lanjut berikutnya sebelum tidak mampu sebelumnya. Fayukhayyaru man lazimathu baina it'ami 'asharati masakin likulli miskinin nisfu sa'in minat ta'am. Yang pilihan ini bentuknya bagi orang yang melanggar sumpah tadi boleh memberi makan 10 orang miskin. Setiap seorang miskin itu takarannya setengah sa' daripada makanan pokok. Setengah sa', bukan setengah sa' bahasa kita. Setengah sa' itu kira-kira 1 kilo, 1 liter setengah. Kira-kira begitu. Setengah sa'. Kalau 1 sa' berarti 3 liter. Setiap seorang miskin diberikan setengah sa', 1,5 liter. Au kiswati 'asharati masakina likulli wahidin saubun yujzi'uhu fis shalah. Atau boleh dia memilih tidak membeli makanan tetapi membeli pakaian untuk 10 orang miskin, dan setiap orang miskin tersebut diberikan pakaian yang memadai untuk solat. Kalau pakaian solat perempuan tentu berbeda dengan pakaian solat laki-laki. Kalau perempuan ada mukena, ada roknya atau sejenisnya. Setiap satu orang miskin diberikan pakaian yang memadai untuk solat. Atau boleh dia pilih itqi raqabatin mu'minatin salimatin minal uyub, memerdekakan seorang budak yang beriman dan sehat dari penyakit. Salimatin minal uyub, selamat daripada aib, artinya sehat badannya, sehat normal budak tersebut. Ini pilihan bagi orang yang melanggar sumpahnya. Boleh dia beri makan 10 orang miskin, setiap orang satu orang miskin setengah sa' ataupun 1,5 liter, atau membeli pakaian untuk 10 orang miskin, setiap satu orang miskin itu satu pakaian yang memadai untuk solat. Atau boleh memilih memerdekakan budak beriman yang sehat, sehat secara fisik, sehat juga secara jasmani, sehat psikologinya, sehat juga fisiologinya. Ini namanya pilihan. Seandainya tiga-tiga ini tidak bisa dilakukan, memberi makan 10 orang miskin tidak ada uang, membeli baju lebih-lebih lagi, memerdekakan budak tidak ada pula budak, adapun budak tidak ada uang, maka tertib yang selanjutnya adalah boleh kita puasa 3 hari. Kalau puasa 3 hari ini tidak mengeluarkan biaya, malah mengurangi biaya. Tetapi tidak boleh langsung kafarahnya itu menuju ke puasa 3 hari sebelum benar-benar pilihan 3 tadi tidak sanggup. Kalau masih sanggup salah satunya, misal tidak sanggup beli beras tapi tidak ada beras, maka cari pakaian. Sanggup beli pakaian
tapi tidak ada yang jual pakaian lagi, yang ada cuma budak, maka merdekakan budak. Jika tiga-tiga tidak ada, barulah boleh pindah ke tertib yang kedua, yaitu puasa 3 hari. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 89. Kapan kafarah itu menjadi wajib? Syurutu wujubi kafaratil yamin. Kafarah atau kafarat sumpah itu tidak serta-merta menjadi wajib, dia harus terpenuhi syarat-syaratnya. Asy-syartul awwal, syarat pertama adalah antakunal yaminu munaqidatan, bahwa sumpah tadi sumpah yang dianggap sah. Sumpah yang dianggap sah tadi dari 3 jenis sumpah yang kita sebutkan adalah sumpah yang kedua, sumpah yang terpenuhi, sumpah yang dianggap sah. Bi an yaqsidal halifu aqdaha ala amrin mustaqbalin kama madha bayanu dzalika, yaitu bahwa orang yang bersumpah itu bermaksud untuk bersumpah mengikat sumpahnya di atas perkara yang akan datang. Kalau yang telah lalu tidak ada sumpah, dia tentunya sumpah itu berkaitan yang akan datang. Demi Allah, saya tidak akan makan ikan tongkol lagi. Itu yang akan datang. Tidak ada artinya sumpah lalu mengatakan demi Allah saya tidak makan ayam kemarin. Itu tidak ada gunanya. Tidak berfungsi sumpahnya. Sumpah itu berkaitan dengan masa akan datang. Dan juga sumpah tersebut atas nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama. Syarat kedua, an yahlifa mukhtaran, bahwa orang yang bersumpah itu pilihannya sendiri. Tidak dianggap sah sumpah kalau dipaksa. Tidak dianggap sumpah kalau dia mimpi. Sedang mimpi dia bersumpah demi Allah saya tidak akan pakai baju ini lagi. Tidak dianggap. Karena tidak dianggap orang itu pilihannya sendiri. Dia tidak dikenakan kafarah kalau dipaksa orang atau karena dia tidak sadar. Yang ketiga syaratnya adalah an yahnisa fi yaminihi, bahwa dia melanggar. Syarat kafarat itu wajib. Pertama tadi sumpahnya itu sumpah yang dianggap sah. Yang kedua dia dengan pilihan sendiri. Yang ketiga dia melanggar. Kalau tidak melanggar tidak ada kafarah. Ini 3 syarat. Apa contohnya dia melanggar? Bi an yaf'ala ma halafa ala tarkihi, bahwa dia melakukan sesuatu yang telah dia bersumpah meninggalkannya. Dia sudah bersumpah tidak akan melakukan tetapi dia lakukan, berarti melanggar. Au yatruka ma halafa ala fi'lihi, atau dia bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, atau dia bersumpah meninggalkan sesuatu yang dia bersumpah untuk melakukannya. Dia tinggalkan padahal dia bersumpah untuk melakukannya. Ini berarti melanggar sumpah. Dzakiran liyaminihi mukhtaran, dia ingat dengan sumpahnya itu dengan pilihannya sendiri, maka ini atasnya terkenalah wajib kafarah. Bagaimana dengan orang yang bersumpah tetapi ada ucapan insyaallah? Man halafa faqala fi yaminihi insyaallah fala hanasa alaihi wala kafarata. Orang ketika dia bersumpah lalu mengatakan insyaallah, maka di saat dia melanggar tidak ada kafarah baginya. Kalau seseorang mengatakan demi Allah saya tidak akan pernah menginjakkan kaki lagi di Masjid Oman, insyaallah katanya. Ketika dia masuk ke Masjid Oman tidak kena kafarah karena ada insyaallah. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man halafa faqala insyaallah lam yahnus." Barang siapa yang bersumpah lalu mengatakan insyaallah, maka dia tidak membayar kafarah. Nah, ini orang bersumpah menggunakan insyaallah. Jadi kalau ada di antara kita nanti ingin mempraktekkan sumpahnya dan tidak ada keinginan untuk bayar kafarah, jangan lupa pakai insyaallah.
insyaallah begitu. Kemudian naqdul yamin. Ada 3 kategori tentang orang yang membatalkan atau melanggar sumpah. Yang pertama, an yakuna naqdul yamini wajiban, bahwa wajib melanggar sumpah. Kok bisa wajib melanggar sumpah? Kapan seseorang itu wajib melanggar sumpah? Wadzalika idza halafa ala tarkin wajibin kaman halafa alla yasila rahimahu, yaitu orang yang bersumpah untuk meninggalkan yang wajib, seperti dia bersumpah tidak akan menyambung silaturahim. Itu wajib dia langgar. Wajib dia langgar. Misalnya seseorang mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah lagi bersaudara, saya tidak akan pernah lagi silaturahim dengan orang tua saya. Dia bersumpah. Saat itu sumpahnya wajib dilanggar. Wajib dilanggar. Au halafa ala fi'lin muharramin ka'an yahlifa liyashrabanna khamran. Atau dia bersumpah untuk melakukan yang haram, seperti dia bersumpah, demi Allah saya akan minum khamar. Maka saat itu wajib dia langgar sumpahnya. Tidak boleh dia lanjutkan sumpah itu. Wajib dia langgar. Karena dia bersumpah melakukan yang Allah haramkan, atau meninggalkan yang Allah wajibkan. Ketika dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan silaturahim lagi dengan orang tua saya, mungkin karena marah sekali dia, lalu dia bersumpah. Ada kira-kira orang bersumpah sampai seperti itu untuk orang tuanya? Enggak mungkin rasanya ya. Tidak mungkin. Kalaupun itu terjadi, maka si anak tersebut wajib melanggar sumpahnya. Karena dia melanggar sumpah saat itu, maka wajib pula bayar kafarah. Wajib bayar kafarah. Wajib langgar sumpah, wajib bayar kafarah. Ini model pertama. Model kedua, an yakuna naqdul yamini haraman, bahwa melanggar sumpah itu hukumnya haram. Bagaimana itu? Kama law halafa ala fi'lin wajibin au tarkin muharramin, yaitu jikalau seseorang bersumpah untuk melakukan yang wajib atau bersumpah untuk meninggalkan yang haram, maka saat itu haram dia langgar sumpahnya. Apa bedanya dengan yang pertama? Beda ya. Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya akan sholat isya. Masya Allah. Demi Allah saya akan sholat isya katanya. Dia bersumpah. Maka kalau dia batalkan sumpahnya, haram hukumnya. Haram hukumnya disumpah, dia batalkan sumpahnya itu. Dia enggak boleh tinggalkan sholat isya, karena itu kewajiban. Atau dia bersumpah tadi meninggalkan yang haram, maka haram hukumnya dia batalkan sumpahnya. Memang haram untuk dia untuk melakukan hal tersebut. Misalnya dia mengatakan, demi Allah saya tidak akan minum khamar. Dia bersumpah, demi Allah saya tidak akan minum khamar, maka sumpahnya tidak boleh dibatalkan, tidak melanggar. Kalau dia batalkan sumpahnya, haram baginya, karena sumpah itu saat tersebut adalah menguatkan kewajiban dia, menguatkan keharaman baginya. Yang ketiga, terakhir, jenis sumpah itu an yakuna naqdul yamini mubahan, membatalkan sumpah, melanggar sumpah hukumnya mubah. Apa itu? Idza halafa ala fi'lin mubahin au tarkihi. Kalau seseorang itu bersumpah untuk melakukan yang mubah atau untuk meninggalkan yang mubah, maka saat itu melanggar sumpah hukumnya boleh. Contohnya tadi, demi Allah saya tidak akan makan daging kambing katanya, lalu ternyata enak sekali, sudah terhawa dia lihat daging kambing yang dimasak, maka boleh dia langgar sumpahnya, tetapi wajib bayar kafarah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita tidak bermudah-mudah dengan sumpah, insyaallah taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.